Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Epi Sulastri, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Ekonomi dan Industri Halal. Saya mengambil pembahasan tentang analisis industri halal di suatu negara atau wilayah. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih industri halal itu. Industri halal telah menjadi sektor ekonomi global yang signifikan dengan pertumbuhan pesat di berbagai negara, baik mayoritas muslim maupun non-muslim. Industri halal mengacu pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan penyediaan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam. Istilah halal dalam Islam merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum agama Islam. Industri halal adalah kegiatan industri yang dimulai dari memperoleh bahan baku, pengolahan sampai menghasilkan produk halal. Semua proses dalam industri halal harus berasal dari sumber daya dan cara yang dibolehkan secara syariat Islam. Dalam perkembangannya, industri halal bukan hanya mencakup pada makanan dan minuman saja, tetapi sudah merambah pada gaya hidup masyarakat, seperti tempat wisata, kosmetik, keuangan, hingga fashion. Pembahasan yang kedua yaitu ada industri halal dan perkembangannya di Indonesia. Ekonomi syariah dan industri halal dalam beberapa tahun terakhir ini dipandang sebagai sumber mesin pertumbuhan ekonomi bagi negara. Apalagi Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sangat besar potensinya untuk menumbuhkan industri halal. Data dari The State of Global Islamic Economy Report tahun 2020 sampai 2021 mencatat umat muslim di dunia membelanjakan uangnya tidak kurang dari 2,2 triliun untuk kebutuhan makanan halal, farmasi halal, kosmetik halal, fashion, pariwisata syariah, dan lainnya. Sementara di Indonesia, menurut rencana Induk Ekonomi Syariah Indonesia 2019 sampai 2024, Indonesia merupakan 10 besar konsumen dunia di setiap subsektor dalam industri halal. Dalam belanja makanan, Indonesia berada di peringkat pertama dunia dan peringkat kelima untuk pengeluaran perjalanan halal. Adapun jumlah pengeluaran untuk pakaian muslim, Indonesia berada di posisi ketiga dunia. Artinya, kebutuhan produk halal bagi umat muslim Indonesia sudah sangat besar. Produk halal yang awalnya merupakan kebutuhan bagi masyarakat muslim telah berkembang menjadi bagian gaya hidup serta tren perdagangan global, sehingga negara-negara dengan penduduk muslim yang relatif kecil jumlahnya seperti Thailand, Australia, Brazil, China, Jepang, dan Korea Selatan juga ikut meramaikan persaingan pasar produk halal. Pembahasan yang ketiga yaitu ada produk industri halal. Produk industri halal terdiri dari beberapa sektor, yaitu yang pertama ada makanan dan minuman. Sektor ini merupakan salah satu yang paling dikenal luas untuk industri halal. Makanan dan minuman adalah kebutuhan sehari-hari manusia untuk dikonsumsi. Begitupun dengan umat muslim, kebutuhan sehari-hari tersebut harus sesuai dengan apa yang diperbolehkan oleh syariat. Yang kedua, ada wisata. Industri halal tak harus selalu mengenai makanan dan minuman. Saat ini, industri halal berkembang ke sektor lainnya, seperti wisata. Wisata halal ini dibuka agar umat muslim merasa nyaman saat menikmati liburan atau mengunjungi tempat wisata. Misalnya, hotel-hotel dalam destinasi wisata tak menyajikan alkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas SPA terpisah untuk pria dan wanita. Yang ketiga, farmasi dan kosmetik. Farmasi dan kosmetik halal merupakan produk yang terbuat dari bahan yang sesuai dengan syariat Islam dan bebas dari unsur binatang yang diharamkan dan yang disembelih tidak sesuai dengan tuntutan Islam. Komoditas itu harus diproduksi dan diproses menggunakan alat yang tidak tercampur oleh zat yang tidak sesuai dengan syariat. Dengan demikian, farmasi dan kosmetik halal merupakan harmonisasi dari syariat Islam serta bahan baku halal. Yang keempat, ada fashion. Fashion muslim akan selalu dicari oleh masyarakat karena Indonesia sendiri memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Ditambah kesadaran muslimah untuk menyempurnakan penampilannya dengan memakai hijab juga semakin banyak. Yang kelima, ada industri keuangan syariah.
Untuk memenuhi keperluan transaksi keuangan yang sesuai syariat Islam, maka Muslim di Indonesia memerlukan suatu ekosistem industri keuangan syariah. Perkembangan industri keuangan syariah semakin berkembang, tak hanya berfokus pada perbankan syariah saja. Sudah banyak bermunculan industri keuangan syariah non-bank seperti asuransi, reksadana, pasar modal, hingga selanjutnya kita akan membahas tentang kawasan industri halal di Indonesia. Kawasan industri halal adalah kawasan yang dibangun dengan fasilitas untuk mengembangkan industri halal dan juga memproduksi produk-produk halal sesuai dengan syariat Islam. Pembangunan industri halal di Indonesia diperkuat melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang tata cara memperoleh surat keterangan pembentukan kawasan industri halal. Di Indonesia saat ini sudah ada 3 kawasan industri halal yang terbangun. Ketiganya antara lain, yang pertama Halal Modern Vale di Serang, yang kedua ada Halal Industrial Park di Sidoarjo, dan yang ketiga ada Bintan Intin Halal Hubungan di Kepulauan Riau. Adapun tantangan industri halal di Indonesia dan perkembangannya. Meski Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, tetapi perkembangan industri halalnya masih belum bisa berkembang dengan negara lain. Ada 4 faktor yang menghambat Indonesia sebagai pusat industri halal global. Yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas lembaga sertifikasi halal, sebab perusahaan yang memiliki sertifikasi halal masih cukup besar. Yang kedua, pemerintah perlu mendesain agar regulasi sertifikasi halal tidak menghambat kemajuan pelaku ekonomi, khususnya pelaku UMKM. Yang ketiga, pemerintah perlu mendukung pertumbuhan industri halal domestik secara maksimal. Pemberian insentif fiskal. Di Malaysia, industri halal mendapatkan potongan pajak investasi dari pemerintah hingga 100% yang berlaku selama 10 tahun. Pemerintah merencanakan Indonesia sebagai pusat industri halal global. Namun, untuk menunjukkan hal tersebut, perlu kontribusi dari berbagai sektor. Ada 3 sektor utama yang berkontribusi dalam perkembangan industri halal, yaitu jasa keuangan syariah sebesar 42%, gaya hidup syariah 4%, dan terbesar dari produk halal sebesar 54%. Ekonomi dan keuangan syariah merupakan sumber baru yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, pemerintah telah menyusun Master Plan Ekonomi Syariah 2019 sampai 2024 sebagai strategi mewujudkan Indonesia sebagai produsen produk halal di dunia. Selanjutnya ada negara dengan konsumsi produk halal terbesar. Kesadaran itu terlihat dari konsumsi atas makanan halal yang terindikasi dalam State of Global Islamic Economic Report. Pada tahun 2022, The State of Global Islamic Economic Report mengungkapkan pada indikator ekonomi syariah, Indonesia berhasil menjadi peringkat 4 dunia. Sedangkan untuk kategori halal food, Indonesia menempati peringkat kedua setelah Malaysia. Tren konsumsi produk industri halal diprediksi juga akan meningkat 6,3% atau mencapai 1,38 triliun US dollar pada tahun 2024. Sayangnya, Indonesia masih menjadi negara konsumen halal. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, hanya dapat bertengger di peringkat 10 sebagai negara produsen produk halal dunia. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, ternyata Indonesia hanya sebagai pasar konsumen produk halal. Sebanyak 12,6% industri halal pada makanan diimpor ke Indonesia. Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sebanyak 30 juta produk usaha membutuhkan sertifikasi halal. Namun hingga kini baru sekitar 725.000 produk yang bersertifikasi halal dan 405.000 diantaranya berasal dari sektor UMKM. Yang lebih mengagetkan, ternyata produsen makanan halal di dunia ini bukan dari negara yang mayoritasnya Muslim, melainkan non-Muslim, yakni Brazil. Produsen produk konsumsi halal nomor 1 di dunia adalah Brazil, lalu disusul Australia dan negara lainnya. Republik Indonesia sebagai negara Muslim terbesar, namun makanan halalnya masih impor. Sepatutnya Indonesia bisa memenangi pasar industri halal global yang memiliki potensi yang sangat besar. Pada 2018, konsumsi produk pasar halal dunia mencapai 2,2 triliun US dollar dan akan terus berkembang mencapai 3,2 triliun US dollar pada tahun 2024.
Faktor utama yang mendorong fenomena ini adalah peningkatan jumlah penduduk muslim di dunia yang telah mencapai 1,8 miliar orang pada tahun 2017 dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 27,5% dari total populasi dunia pada tahun 2023. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.